Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna fahmal Qur'an wa 'inna 'alal 'amal bil Qur'an waj'alna ya Rabbana min ahli al-Qur'an wahsurna yawmal qiyamati ma'a man kana khuluquhul Qur'an. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, hadirin dan hadirat. Semoga semua senantiasa dalam rahmat Allah, hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia di dunia, mulia di akhirat. Diberi segala kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Kebaikan untuk diri dan kebaikan untuk keluarga. Kita saat ini berada di majelis tafsir. Pagi ini kita berada di majelis tafsir. Kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Yuriduna ay yakhruju minha yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Ayat 36, innal ladzina kafaru. Kita masih ingat ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelompok-kelompok manusia ahli iman yang bertakwa. Ada orang kafir dan di sana ada orang munafik. Dan juga di situ ada orang yang ahli taat dan ada orang bermaksiat. Ada ahli maksiat dari orang yang beriman, orang bermaksiat tapi dari orang yang beriman, lalu melakukan satu tindak kejahatan atau keharaman. Ada yang dihukum di dunia. Mulai dari namanya dipotong tangan atau mulai dari namanya dipotong tangan dan kakinya bagi yang membegal, merampok atau membunuh orang lain dan yang lain sebagainya. Itulah cerita tentang hukuman-hukuman yang ada di dunia. Hukuman di dunia. Tapi di sana juga ada hukuman di akhirat yang akan disebutkan dalam ayat ini. Orang beriman selamat. Tempatnya adalah di surga kemuliaan, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada orang yang bermaksiat, orang yang ahli maksiat. Orang yang melakukan kemaksiatan dari ahli iman, orang yang bermaksiat dari ahli iman, maka tempatnya adalah orang maksiat dari ahli iman, tempatnya adalah di surga. Akan tapi jika belum bertobat waktu di dunia,
atau belum dihukum di dunia, maka nanti merasakan neraka Allah Subhanahu wa taala sebelum diangkat ke surga. Akan tapi ada di antara orang yang bermaksiat di dunia lalu dihukum oleh Allah di dunia, maka pantang Allah menghukum 2 kali. Maka semua yang sudah dihukum di dunia tidak akan dihukum oleh Allah dengan dosa yang sama di akhirat. Kemarin disebutkan tentang hukuman bagaimana orang yang melakukan pelanggaran, ada yang dipotong tangannya, kemudian dipotong kakinya, kemudian ada yang dikisos, ada yang dibunuh di dunia. Maka ketahuilah bahwa semua yang telah dihukum di dunia tidak akan lagi dihukum oleh Allah di dunia dalam dosa yang sama. Dari orang yang beriman. Termasuk yang Allah berikan di dunia dari bermacam-macam ujian dan cobaan harus difahami oleh ahli iman. Apapun yang diberikan, kita bicara di antara lingkungan ahli iman dulu. Ini ahli iman semuanya. Maka kalau melakukan dosa di dunia, kemudian hukumannya sudah diberikan di dunia sesuai dengan aturan syariat Nabi SAW. Mulai dari hukum had hudud, mulai potong tangan, hukum cambuk, kemudian hukum kisos dan sebagainya, itu adalah hukuman yang diberikan di dunia. Jika itu adalah ahli iman, maka dosa daripada pelanggaran tersebut tidak akan dihukum lagi karena dosa tersebut, karena dosa yang sama di akhirat. Selagi sudah dihukum di dunia. Sehingga banyak para sahabat, ada beberapa sahabat Nabi yang melakukan dosa di dunia, minta dihukum oleh Rasulullah di dunia agar tidak dihukum lagi di akhirat. Karena apa? Begitu pedihnya akhirat, karena mereka ahli iman. Termasuk diantaranya hukuman yang bukan ditegakkan oleh negara. Misalnya dihukum oleh Allah dengan bermacam-macam cobaan dan ujian. Apakah diberi oleh Allah rasa sakit, atau kekurangan dari hartanya, atau yang lainnya. Ketahuilah semua itu ada nilainya di hadapan Allah. Maka hendaknya siapapun yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dikembalikan kepada Allah. Jika itu adalah penyakit atau yang lainnya, langsung sadar bahwasanya kita banyak dosa, semoga itu menjadi penghapus dosa kita. Sehingga termasuk musibah yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah yang pertama karena untuk menghapus dosanya. Yang kedua adalah untuk mengangkat derajatnya. Yang ketiga akan menjadi pahala nanti di akhirat yang berlipat ganda. Bagi ahli iman, indahnya kalau orang punya iman, punya la ilaha illallah, maka bersyukurlah. Kalau Allah telah memilih kita menjadi ahli iman. Dan semoga Allah menjaga keimanan kita. Dan semoga Allah mengampuni kita. Nah, dan juga ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Tanpa dengan penyakit, tanpa dengan ujian. Kasih sayang Allah karena kita banyak beristighfar. Banyak melakukan kebaikan, sebab kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Maka karena kebaikan yang kita lakukan, karena permohonan ampun kita, istighfar kita kepada Allah, menjadi Allah mengampuni dosa kita. Yang semula kita berdosa di dunia, lalu Allah mengampuni kita di dunia, sehingga nanti di alam barzah dosa itu tidak tampak lagi, di akhirat dosa itu tidak tampak lagi, selamatlah kita. Maka ayo kita memperbanyak permohonan ampun kita kepada Allah, permohonan ampun yang sesungguhnya. Selalu mengingat dosa-dosa dan ingat begitu pedihnya nanti hukuman di akhirat. Jika Allah belum mengampuni kita di dunia, maka di alam barzah mengerikan. Hei hamba Allah yang punya urusan dengan riba. Hei hamba Allah yang punya urusan dengan matanya, yang tidak pernah menjaga dari yang diharamkan oleh Allah. Hei hamba yang tidak pernah menjaga lidahnya dari menggunjing dan merendahkan orang lain. Hei hamba Allah yang punya tangan yang tidak pernah dijaga dari yang haram. Hei hamba Allah yang kakinya selalu melangkah ke tempat yang Allah murkai. Ketahuilah, jika Allah tidak mengampuni di dunia, maka ketahuilah dosa itu akan tampak di alam barzah dan akan tampak nanti di akhirat. Maka mari kita kembali kepada Allah, memohon kepada Allah pengampunan siapapun dari kita. Sebesar apapun dosa kita, ketahuilah pengampunan Allah lebih luas daripada dosa kita, lebih agung daripada dosa kita, lebih besar daripada dosa kita. Maka segeralah kita kembali kepada Allah. Wahai hamba Allah yang beriman, bersyukur Anda punya iman. Syukur Anda punya iman, pintu surga dibuka untuk Anda. Tinggal sekarang kita mempercepat bagaimana masuk surga agar tidak ada tertunda dengan dosa-dosa kita. Kita sekarang mumpung masih di dunia, nyawa masih ada di kandung badan, ada kesempatan kita untuk mohon ampun. Jangan bertobat, jangan penghapusan dosa menunggu Allah menguji kepada kita.
Jangan pengampunan dosa menunggu Allah menghukum kita di dunia, tidak. Kita ingin di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ingat, jangan sekali-kali berkata yang tidak baik. Misalnya, hukum saya di dunia ya Allah, asal jangan kau hukum di akhirat. Pernah suatu ketika ada orang datang kepada Nabi. Orang didatangin Nabi dalam keadaan dia sakit. Kemudian ditanya, sudahkah kau minta kepada Allah? Sudahkah kau minta kepada Allah untuk disembuhkan? Dia mengatakan, kalau memang ini adalah, aku lebih senang dengan ini agar dosaku dihapus. Nabi mengajari, seandainya kau minta, ya Allah ampuni aku di dunia, berikan kepadaku di dunia kebaikan, dan berikan kepadaku di akhirat kebaikan, niscaya akan mendapatkan kebaikan semuanya. Artinya kita juga tidak dianjurkan mengucapkan kalimat yang jelas, Allah hukum saya di dunia, asal jangan kau hukum di akhirat, tidak begitu. Akan tapi Allah Maha Pengampun, bicara yang baik. Ampuni kami di dunia ya Allah, sehingga di akhirat aku tidak kau hukum lagi ya Allah. Jangan ngomong yang jelek. Jangan ngomong yang tidak baik. Memang betul, hukuman di dunia ini adalah penghapus dosa bagi ahli iman, tapi kita pun tidak boleh minta. Tapi Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kadang ada orang ngomong dengan hawa nafsu. Sampai mungkin ada orang nggak punya anak. Kemudian dia kaya, lalu ngomong, ya Allah, berikan saya anak biarpun saya harus menjadi melarat. Tidak usah ngomong begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngomong yang baik. Maka biasakan dengan Allah kalimat yang baik. Ampuni kami ya Allah, tanpa ada musibah yang kau berikan kepada kami. Takut dengan ujian kita tidak mampu. Allah, ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni kami. Inilah ahli iman. Hendaknya kita saat ini mumpung masih sehat, kita banyak memohon ampun kepada Allah. Sisihkan waktumu untuk merenungi kesalahanmu. Engkau adalah ahli iman. Merenungi kesalahanmu, mencari kesalahanmu, kemudian adukan kepada Allah, dan sungguh Allah maha luas dengan pengampunannya. Kalau tidak, kalau kita tidak memohon ampun saat ini, khawatir akan diberikan oleh Allah dengan musibah yang diberikan oleh Allah di dunia. Dan ketahuilah musibah itu pun sebetulnya adalah juga karena Allah cinta kepada hambanya. Karena Allah tidak ingin menghukum nanti di akhirat, maka dihukum di dunia. Akan tapi pun tetap musibah di dunia, tidak indah. Biarpun akan diangkat derajat kita di akhirat, akan tapi pengangkatan derajat juga diajarkan oleh Nabi dengan ketaatan. Hanya pembahasannya, jika ada orang sudah terlanjur, sudah tertimpa musibah kepadanya, hendaknya ia faham bahwasanya Allah mencintainya, Allah mengangkat derajatnya. Akan tapi dalam keadaan kita normal, tidak ada musibah, tidak boleh kita minta musibah. Tidak boleh kita minta musibah, tidak boleh kita minta bencana. Akan tapi kita hendaknya minta fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, dan minta di akhirat kebaikan. Jangan sekali-kali ngomong yang jelek. Ngomonglah yang baik. Kemudian ini bagi ahli iman. Akan tapi di sana ada orang munafik yang kelihatannya iman di dunia, tapi tidak ada kelihatannya beriman di dunia sebagai ahli iman, tapi hatinya tidak dengan Allah dan Rasulnya. Dia munafik, seorang kafir batinnya. Dan mungkin dia adalah orang yang selalu hidup bersama kaum muslimin, kaum mukminin. Mereka mungkin adalah orang yang sering pergi ke masjid juga. Mungkin orang yang pernah menghadiri majelis taklim, akan tapi munafik. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Kelihatannya di dunia bajunya baju kaum muslimin, berkumpul dengan kaum muslimin, KTP-nya Islam. Akan tapi dia tidak pernah rindu kepada Rasulullah. Tidak pernah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memuliakan syiar agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lihat, dia tidak pernah punya kekaguman dari kemuliaan. Dengan para ulama pun tidak hormat. Lihat. Bahkan mungkin bukan saja tidak hormat, mungkin malah merendahkan. Bahkan syariat Nabi pun menjadi main-main. Bahkan mungkin lebih jahat lagi, barangkali dia adalah orang yang berilmu, tapi menjadikan syariat Nabi Muhammad adalah kendaraan menuju dunia atau ditunggangi oleh hawa nafsunya. Untuk memuaskan hawa nafsunya dengan ilmunya. Sehingga muncul ulama ulama kelihatannya ulama tetapi hatinya busuk, dia adalah munafikin. Orang-orang yang hatinya tidak kenal Allah dengan sesungguhnya. Maka ayo kita jaga hati kita. Kita jaga hati. Ciri-ciri munafik disebutkan dalam pertemuan yang lalu, lihat. Dia adalah bergaul dengan kaum muslimin, akan tapi dia lebih senang dengan orang di luar Islam. Kalau orang munafik, na'udzubillah. Orang munafik ini bakal kaget dia.
Di dunia kelihatannya sebagai ahli iman, bahkan mungkin berjubah, mungkin khusyuk sholatnya, kelihatannya. Akan tapi khusyuknya pun di hadapan manusia. Dan itu adalah bukan urusan kita menilai siapa munafik, akan tapi hendaknya kita koreksi diri, jangan-jangan kita termasuk golongan orang munafik. Sekarang tanyakan hati kecilmu bagaimana di saat disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di saat kau mendengar tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana di saat kau mendengar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika di dalam hatimu ada kecintaan kepada itu semua, maka ada iman di dalam hatimu. Yang menjadi masalah adalah saat kita cuek, tidak peduli dengan syariat Nabi Muhammad. Makanya prihatin sekali akhir-akhir ini ada upaya dari orang-orang yang mengatakan dirinya muslim, akan tapi lihat, di saat Islam dinodai, biarpun Islam tidak akan ternoda. Islam direndahkan, biarpun Islam tidak akan rendah. Nabi Muhammad dilecehkan, biarpun Nabi Muhammad tidak akan rendah. Akan tapi lihat, di saat tidak ada kecemburuan di hati kita, lihat Islam dilecehkan, Al-Quran direndahkan, syariat Nabi Muhammad direndahkan, Nabi Muhammad direndahkan, maka ketahuilah, khawatir di hati itu ada kemunafikan. Dan munafik adalah kafir batin. Biarpun kelihatannya di dunia adalah kaum muslimin, bahkan mungkin disolati oleh ribuan orang, ternyata di alam barzah langsung mendapatkan hukuman seperti hukumannya orang yang tidak beriman. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga hati kita. Kemunafikan. Sehingga orang munafik ini berbahaya sekali. Sehingga menjadikan agama untuk mencari dunia. Mungkin dia bisa berfatwa, membawa hadis Nabi, membaca Al-Quran, kata hanya untuk kepentingan dunianya. Dan sungguh dunia akan berakhir. Bahkan sebelum dunia berakhir, kita pun sudah mengakhiri diri kita sendiri. Kematian tiba. Semoga Allah menjaga hati kita, menjauhkan kita dari kemunafikan. Maka ayo kita koreksi diri kita sendiri. Di saat mendengar tentang petua para ulama, apa yang ada di hati kita? Kita harus ada cemburu, kecintaan yang sesungguhnya kepada Islam dan syariat Nabi Muhammad SAW. Itulah tanda ahli iman. Tapi kalau munafik, na'udzubillah, kita tidak bisa menunjuk si A, si B munafik. Ada pun tanda-tanda munafik, iya. Tapi kita tidak bisa memastikan. Tapi tetap kalau seandainya ada di antara orang yang adalah ahli, mengatakan diri mereka ahli la ilaha illallah, siapapun mereka, semoga Allah memberikan petunjuk. Jadi secara pribadi kami tidak punya musuh si A, si B, kiai ini, ustadz ini, saya tidak punya musuh, permusuhan secara pribadi. Akan tapi masalah kebenaran harus ditegakkan. Saya tidak punya musuh pribadi zat, akan tapi musuh kami adalah kebatilan yang dilakukan. Musuh kami adalah kesalahan yang dilakukan, bukan orangnya. Sehingga mungkin ada seorang tokoh yang melakukan kemungkaran, dia adalah bukan musuh saya, akan tapi kemungkarannya adalah yang harus kita hentikan. Maka kita pun hendaknya mencintai mereka. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengatakan dirinya ahli iman, akan tapi ternyata mulutnya tidak pernah dijaga, merendahkan syariat Nabi Muhammad, apa yang terlintas di hati kita? Apa yang hendaknya kita hadirkan? Permohonan kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Mereka tertipu, merasa dirinya adalah beriman, akan tapi dia tertipu dengan hawa nafsunya, dan ternyata tidak ada keimanan di dalam hatinya. Baik, ini orang munafik ini yang repot, dan dia sendiri tidak pernah sadar. Kalau orang munafik tidak pernah sadar, karena apa? Bahkan dia mungkin merasa lebih hebat dari yang lainnya. Bahkan mungkin sisi lain digebiar kemuliaan di dunia, dia senang pakai label agama. Kalau dianggap dia sebagai orang yang mengerti Al-Quran, mengerti hadis, mengerti syariat, dia senang, padahal dia tidak pernah beriman secara sesungguhnya di dalam batinnya. Karena dia mempermainkan syariat, main-main Al-Quran, hadis Nabi dan seterusnya. Ini yang problem besar munafikin. Kalau munafikin, bajunya baju kita. Paling repot adalah urusan dengan orang munafik. Tapi hatinya bersama orang kafir. Dan dia sendiri merasa bersama ahli iman. Akan tapi hatinya, mereka merasa dengan ahli iman. Karena dia merasa bersama ahli iman, dan kadang dia merasa itu adalah kemuliaan, bahkan keselamatan bagi dia. Padahal di dalam hatinya adalah keropos. Tidak ada keimanan yang sesungguhnya, itu orang munafik. Repot, na'udzubillah. Maka Nabi mengajarkan dalam doanya Allahumma ya Rabbana tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan.
Hati Nabi tidak ada kemunafikan, tapi itu adalah ilmu untuk kita agar kita selalu berdoa, "Tahhir qalbi ya Rabbana minan nifaq." Tahhir qalbi minan nifaq, tahhir qalbi minan nifaq. Bersihkan hati kami dari kemunafikan. Nah, kemudian yang ketiga ada model orang kafir. Orang munafik turun derajatnya seperti orang kafir. Fidarkil asfal, di tempat yang paling dalam di neraka jahanam. Jadi intipnya neraka jahanam. Karena sebenarnya dia adalah kafir. Bahkan hukuman bagi orang munafik lebih gede dari orang yang kafir asli. Orang munafik yang tidak ada iman di dalam hatinya biarpun lahirnya iman. Karena apa? Dia mengerti syariat, akan tapi dia ingkar. Oh, ini bahaya lagi. Bahkan dia menipu. Na'udzubillah. Lah, kalau orang kafir jelas dia adalah kafir. Lah, orang kafir itu di mana tempatnya? Neraka. Di akhirat nanti. Mohon maaf, kita bicara tentang hukuman mereka di akhirat. Adapun urusan kita dengan mereka di dunia selagi mereka tidak berbuat zalim kepada agama kita, tidak berbuat zalim kepada bangsa kita, kaum muslimin, tidak berbuat zalim kepada syariat Nabi Muhammad, maka kita harus berbuat baik dengan mereka. Ini kewajiban perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda. Urusan kita dengan orang kafir di dunia, kita tetap harus baik dengan mereka selagi mereka tidak menodai agama kita. Ini kaidah. Islam mengajari kebaikan. Hei orang di luar Islam yang mungkin mendengar suara ini, ketahuilah bahwasanya Islam melarang berbuat zalim kepada Anda, wahai orang kafir. Orang yang belum beriman kepada Nabi Muhammad. Kita, kaum muslimin, dilarang berbuat zalim. Akan tapi lihat, jika Anda, wahai orang di luar Islam, lalu menodai syariat kami, syariat Nabi Muhammad, maka kewajiban bagi kami untuk menegakkan kebenaran. Karena keusilan lidahmu, maka kami pun tegakkan kebenaran tersebut. Akan tapi, jika Anda baik-baik dengan kami pun baik dengan Anda. Bahkan kebaikan kami kepada Anda bukan sekedar balasan, akan tapi perintah dari Nabi SAW. Baik. Bahkan biarpun Anda tidak melakukan kebaikan untuk kami, asalkan Anda tidak mengganggu, lalu Anda duduk bersama kami, maka kami pun wajib memberikan kepada, wajib menghargai Anda, menjaga Anda. Nah, ini adalah pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah orang bagaimana dengan orang kafir? Ini urusan dengan di dunia semacam itu. Tapi di akhirat mereka punya hukuman sendiri. Innalladzina kafaru la anna lahum ma fil ardi jami'a. Orang-orang kafir itu nanti ternyata, agar kita sadar dan mengerti begitu pentingnya dan indahnya keimanan. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat, innalladzina kafaru, sesungguhnya mereka orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, ingkar kepada Al-Quran, tidak menerima Nabi Muhammad, kafir. Yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, kalau seandainya nanti, waktu di akhirat nanti setelah masuk neraka, begitu pedihnya siksaan di dalam neraka jahanam, begitu mengerikannya, begitu dahsyatnya. Dulu waktu di dunia mengumpulkan dunia, memperbanyak dunia kaya raya. Ada si Qarun, ada si Fir'aun dan sebagainya. Kaya raya. Mereka itu nanti itu begitu pedihnya siksa di dalam neraka. Lalu ingat tentang dunia. Berhayal lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya dia mempunyai dunia seisinya, menjadi orang kaya, wa mithlahu ma'ahu, kemudian sampai 2 kali lipat, liyaftadu bihi, untuk bisa menebus hukuman yang ada di dalam neraka. Jadi mereka berhayal kalau bisa menebus, seandainya punya dunia akan digunakan untuk menebus. Tapi tidak ada lagi penebusan saat itu. Artinya begitu menyesalnya dia, apa yang mereka kumpulkan, yang mereka lakukan di dunia sudah tidak ada artinya. Bahkan kalau seandainya dia memiliki dunia seisinya, bahkan 2 kali lipat, lalu diganti agar keluar dari neraka, niscaya akan mereka berikan. Kekayaan seperti apapun. Tapi kan sudah kisahnya di akhirat. Artinya, kalau seandainya ada kesempatan, hei Qarun, kekayaanmu akan diambil ya, diganti, kamu akan dientaskan neraka, niscaya akan dikasihkan. Hei Fir'aun, kerajaanmu, hei orang kaya, hei kamu punya dunia seisinya, tapi ingat, duniamu kau berikan kepada Allah, kau kembalikan kepada Allah, kau selamat dari neraka, niscaya mereka akan mau. Kenapa? Begitu pedihnya neraka. Tapi ketahuilah bahwasanya itu semua tidak ada artinya. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Kekayaan yang mereka berhayal seandainya punya kekayaan yang banyak akan digunakan untuk menebus dosanya. Tapi ingat, itu semua tidak ada. Ma tuqbila minhum, tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak ada keimanan, neraka selamanya. Walahum adzabun alim, mereka disiksa oleh Allah dengan siksa yang amat pedih. Yuridun ayakhruju minha minan nari. Mereka terus ingin keluar dari api neraka. Tapi ingat, wa mahum bi kharijina minha. Na'udzubillah.
Mereka ingin keluar dari api neraka, akan tapi mereka pun tidak akan bisa keluar dari api neraka karena kekafiran mereka. Tidak ada kesempatan untuk keluar dari api neraka dan dia akan selama-lamanya. Walahum adzabun muqim. Mereka akan selalu mendapatkan hukuman yang terus-menerus dan tidak ada hentinya. Bahkan kalau mereka minta pertolongan, ditolong oleh Allah. Wa yastaghitsu yughatsu. Kalau mereka minta pertolongan, ya Allah, tolong kami, ditolong. Tapi pertolongannya kayak apa? Yughatsu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Akan diberi pertolongan dengan air yang panas, seperti minyak goreng. Minyak panas. Naudzubillah. Di neraka seperti itu, lihat. Hukuman, pedih. Jangan meremehkan neraka. Jangan suka guyonan tentang neraka. Oh, nggak apa-apa di neraka. Ketahuilah, di dunia saja kita diselikah 1 menit saja tidak mampu. Punggung kita dinyos 1 menit saja dengan selikah tidak mampu. Bagaimana kita akan main-main dengan api neraka? Takutlah kepada Allah. Inilah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Disebut tentang hukuman nanti di akhirat agar kita di dunia bisa berhati-hati. Siapapun, lihat, kalau sadar makna begitu pedihnya hukuman nanti di akhirat, maka dia akan berhati-hati di dunia. Sebab kelalaian kita atau melakukan dosa di dunia karena dia lupa hukuman Allah di akhirat nanti. Seperti hanya hukum di dunia, kalau engkau melakukan pelanggaran nanti kau akan dibeginikan. Dan hukum ditegakkan. Misalnya di sebuah negeri yang betul ditegakkan. Hukum-hukum misalnya. Kalau kamu melakukan ini, kau akan dihukum ini. Maka akan patuh, karena apa? Kalau dia melakukan pelanggaran, pasti akan dihukum. Itu di dunia. Bagaimana dengan Allah yang tidak akan luput siapapun yang melakukan pelanggaran? Tidak akan luput dari pandangan Allah, tidak akan luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang kita lakukan saat ini di dunia akan ditagih nanti di akhirat. Lihat lidah kita, lihat. Kita mengambil hak saudara kita, kita menggunjing orang lain, kita makan riba, yang tidak sadar akan riba. Jangan tertipu dengan sujudmu, Jangan tertipu dengan ibadahmu. Jangan tertipu dengan sedekahmu tapi kau masih berurusan dengan riba. Semuanya ada hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pedih, mengerikan nanti di akhirat. Takutlah kepada Allah. Dan hendaknya kita selalu melihat neraka sekaligus melihat surga. Ada sahabat Nabi suatu ketika ditanya oleh salah seorang, bagaimana kau bisa melakukan ibadah kau luar biasa dan kau tergolong orang yang sangat takut kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada kemaksiatan yang ada di mataku kecuali langsung aku bayangkan neraka di hadapanku. Agar aku segera menjauh dan menghindar. Lihat neraka Allah, hukuman Allah, siratal mustaqim, kecebur ke neraka, lihat panas. Oh, panas dan panas. Dan tidak ada orang mati di situ. Dan kulit ini akan hangus. Dan sakit itu di kulit. Kulit akan hangus, kemudian tumbuh lagi. Kulit hangus, tumbuh lagi. Terus begitu. Mengerikan, siksa neraka jahanam, siksa neraka. Jadi di saat aku melihat kemaksiatan, kata sahabat tersebut, kalau aku melihat kemaksiatan, maka yang aku lihat adalah neraka, agar aku segera menghindar dari kemaksiatan tersebut. Lalu bagaimana engkau bisa melakukan taat begitu semangat dalam melakukan kebaikan? Kenapa kau rajin sedekah kau ini? Ia berkata, tidak ada kebaikan yang aku dengar kecuali langsung aku bayangkan surga Allah. Aku bayangkan surga Allah, maka dengan begitu aku mudah melakukan kebaikan. Maka semua dari kita hendaknya di saat kita dicumbu oleh setan untuk melakukan kemungkaran, hawa nafsu kita untuk melakukan kemungkaran, lihat neraka. Sampai pernah Buya contohkan, anggap saja ada seorang pemabuk. Seorang pemabuk, pezina dan seterusnya. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari itu semuanya. Ada seorang pemabuk misalnya, pezina. Kemudian ada orang yang memberikan bahwasanya ada perempuan cantik, boleh kau berzina dengannya. Ada perempuan cantik, kau boleh berzina dengannya dan tidak usah membayar, dan ada minuman kerasnya di dalamnya. Siapa yang mau? Tentu para pezina mau, karena perempuannya cantik. Naudzubillah. Perempuan yang sangat cantik dan boleh mabuk lagi di situ. Diantarkan ke satu kamar. Sebelum masuk kamar stop. Ntar dulu Pak. Mau kemana? Loh, katanya saya boleh berzina dengan perempuan itu. Oh iya, ntar dulu. Tapi ingat, setelah kamu masuk kamar ini berzina dalam beberapa waktu, setelah kamu keluar, maka kamu harus masuk kamar sebelahnya. Dan tidak bisa tidak, harus masuk kamar sebelahnya. Lalu dia bertanya, di kamar sebelah ada apa? Lihat saja sendiri. Setelah dibuka, di situ ternyata ada al-goju. Ada orang-orang gagah perkasa, 10 orang. Ternyata di dalamnya sana ada api yang membara. Loh, untuk apa?
Kalau kamu sudah berzina dengan perempuan itu, langsung kamu akan dimasukkan ke sana. Nah, kira-kira bagaimana? Ya mundur, karena apa? Yakin, kelihatan di matanya ada hukuman. Apa artinya senang sesaat kalau dia harus masuk ke api? Begitu juga makna keimanan. Kita harus selalu memandang, melihat neraka. Selalu sebut neraka. Disebut neraka, ingat hukuman Allah yang pedih. Hukuman Allah yang pedih itulah murka Allah. Murka Allah itu adalah di saat orang di dalam neraka, Allah dimurkai oleh Allah. Apakah kita takut dengan murka Allah? Kemudian semangat ibadah dibarengi dengan keyakinan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keimanan yang tinggi yang semacam itu. Tapi permasalahan adalah kita sering lupa. Sering lupa dengan neraka sehingga melakukan kemaksiatan seolah kita bebas dari api neraka. Bahkan mungkin dicumbu oleh setan bahwasanya Allah pengampun, Allah pengampun. Kesombonganmu dengan Allah menjadikan Allah tidak mengampunimu. Nah, disebutkan di sini adalah bagaimana orang kafir itu di dalam neraka, dia pengen keluar karena begitu pedihnya di neraka. Mengerikannya di neraka, tapi mereka tetap tidak bisa keluar dari api neraka. Karena mereka akan abadi di sana. Maka hati-hati, ayo kita jaga keimanan di zaman ini. Jangan sampai kelihatannya kita sebagai orang beriman, ternyata kita keluar dari keimanan akan di neraka selamanya. Na'udzubillah nal iman, ayo dijaga iman. Melihat akhir zaman ini, banyak orang imannya berubah. Iman berubah, mengerikan. Semula adalah ahli la ilaha illallah, ternyata besok sudah keluar. Mengerikan. Akan abadi di neraka. Akan abadi di neraka Allah Subhanahu wa taala kalau orang tidak punya iman. Atau orang-orang munafik yang setiap masa tentu ada, pada zaman Nabi saja ada, pada zaman sekarang juga ada. Kita khawatir jika ada kemunafikan di dalam diri kita, khawatir ada kemunafikan di keluarga kita, khawatir ada kemunafikan di kampung kita. Ayo kita selalu menjaga hati kita, memohon kepada Allah dan selalu menjaga. Dan juga alangkah banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau kita tidak segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, khawatir harus mencicipi neraka Jahannam, harus mencicipi neraka yang sangat pedih itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Semoga Allah mengampuni dosa kita saat di dunia ini, dan semoga Allah menjauhkan dari kemaksiatan, memudahkan kita untuk beramal baik. Memudahkan kita beramal baik, memudahkan kita beramal baik. Dan semoga Allah memberi kepada kita keikhlasan sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini karena Allah. Tengok dirimu sendiri. Jangan lihat orang lain. Seberapa banyak dosa yang engkau lakukan. Seberapa banyak dosa yang engkau lakukan dengan anggota tubuh, bahkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani. Sayyidul istighfar, Allahumma anta la ilaha anta khalaqtani, tidak ada Tuhan, engkau yang menciptakan kami. Anta khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita sebagai ahli iman dengan janji Allah untuk melaksanakan perintah Allah semampu kita. Anta rabbil anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang kami lakukan. Abu laka bi ni'mati. Abu laka bi ni'mati. Ini Sayyidul Istighfar. Dalam Sayyidul Istighfar kalau kita fahami maknanya, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma nafsi wa min syarri ma a'udzu bika min syarri nafsi. Sebentar, gimana? Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Lihat. Abu bi ni'matika alayya Allah. Abu bi ni'matika alayya. Aku kembali kepadamu dengan nikmatmu kepadamu. Allah memberikan kepada kita karunia nikmat. Tangan, kekayaan untuk kembali kepada Allah. Dengan nikmat kita syukuri, rizki kita berikan, sedekah, infak kita bantu fakir miskin. Tenaga kita itu ada. Akan tapi sisi lain, aku kembali kepadamu bi dzambi. Dengan dosaku. Abu laka bi ni'matika wa abu dzambi. Tapi kadang aku pun dengan menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadamu, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Nah ini perlunya kita merenung secara sesungguhnya. Itu adalah Sayyidul Istighfar yang kita baca dalam Wiridul Latif. Lihat. Di situ ada dikisahkan, disebutkan makna daripada Sayyidul Istighfar. Dengan nikmat Allah hendaknya kita gunakan untuk kebaikan.
Tapi pun kadang kita kembali kepada Allah dengan dosa-dosa, semoga Allah mengampuni. Lihat. Bahkan kadang kan kemaksiatan yang kita lakukan adalah dengan apa? Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya mata tidak akan bermaksiat dengan matanya. Lalu kita memandang yang haram dengan mata kita lihat. Yang tidak punya duit tidak akan membeli yang haram, akan tapi gara-gara punya uang, gara-gara nikmat Allah melakukan yang haram. Sehingga ternyata nikmat yang Allah berikan kepadanya akan menjadi bencana karena apa? Tidak dipegang oleh ahli iman. Maka semoga Allah menjaga kita. Menjaga kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita merenung semua dari kita merenungi. Ingat, takutlah hukuman Allah di akhirat, takutlah hukuman Allah di akhirat, takutlah hukuman Allah di akhirat. Jangan menunda esok hari. Hari ini adalah saatnya kita kembali. Dari tobat dari mata kita, tobat dari lidah kita, tobat dari tangan kita, tobat dari yang kita makan, halal haram. Tobat dari pekerjaan yang haram, tobat dari riba. Ini dari kemaksiatan. Kemudian mensyukuri nikmat Allah. Lihat, apa yang Allah berikan kepadamu, hai hamba Allah. Ilmumu gunakan untuk mengajar orang. Tenagamu gunakan untuk menghantarkan orang kepada kemuliaan. Hartamu, hai orang kaya, gunakan untuk kebaikan. Syukuri. Jangan sampai kau biarkan lalu menjadi beban nanti di alam barzah, di akhirat, di padang mahsyar. Ayo, sudah waktunya saat ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda esok hari karena belum tentu esok hari untuk kita. Semoga panjang umur semuanya. Ingat, ayo. Dan bergabunglah dengan kemuliaan untuk memudahkan kita menuju kepada Allah, rombongan kemuliaan. Agar kita tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, agar kita saling tolong menolong, saling menasihati dalam kebaikan. Ini perlu kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini perlu, makanya membuat satu perkumpulan semacam ini, majelis bersama-sama. Kita saling mengingatkan untuk semakin dekat kepada Allah, menjauhi kemaksiatan. Dan juga kami himbau untuk punya amal nyata. Ibadah bukan hanya sujud rukuk saja. Yuk kita ibadah yang lebih besar manfaatnya adalah ibadah yang sifatnya manfaat untuk orang lain. Ikut bergabung dalam program dakwah mengajak kepada kemuliaan. Dakwah tidak harus dengan ceramah, akan tapi dengan apapun yang kita miliki. Apakah itu harta, apakah tenaga, dan sebagainya. Bergabung dengan program yang ada di sini, di Al-Bahjah. Ayo kita ada program pembuatan pondok pesantren, pembebasan tanah, pembangunan, stasiun radio, dan juga untuk mendidik anak-anak calon-calon penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita bergabung. Apa yang Anda miliki? Jangan nunggu keranda mayat sudah didekatkan kepada Anda. Tidak akan berguna lagi itu semuanya. Akan tapi lakukan secepatnya. Ayo, pembebasan tanah. Ayo, pembangunan, lihat pembangunan belum beres. Sementara siswa lihat saat ini kasihan para santri. Tempatnya sangat sederhana. Numpuk-numpuk. Kalau orang Jawa bilang seperti ikan pindang begitu ya. Numpuk. Kasihan, akan tapi mereka dengan penuh kesabaran. Orang tuanya pun dengan penuh kerelaan. Karena menginginkan anaknya menjadi orang yang baik. Akan tapi yuk kita. Ya mungkin kita tidak akan bisa mondok lagi, akan tapi dengan harta kita akan mondok. Kita akan nyantri. Dengan harta kita bisa menghafal Al-Quran. Kita tidak menghafal, akan tapi kita membangun tempat untuk menghafal Al-Quran, maka kita seperti orang menghafal Al-Quran. Kita mungkin tidak bisa belajar ilmu fikih sampai luas untuk menjadi ulama, akan tapi ternyata dengan harta kita bisa membangun bangunan keluar ulama, kita mendapatkan pahala para ulama. Tapi ingat, jangan tunda esok hari ini. Ayo kita giat. Kita bergabung dalam dakwah yang selama ini kita serukan. Karena tujuan kami adalah memperbanyak kawan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kalau kami mengajak Anda, lalu Anda mendengar, lalu Anda melakukan, ketahuilah kami beruntung mendapatkan kebaikan. Karena kebaikan yang Anda lakukan. Dan hendaknya kita pun terus seperti itulah multi level marketing yang sesungguhnya. Bukan multi level marketing hayal. Multi level marketing adalah usaha kita bekerja dengan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang kita kasih tahu lalu dia melakukan kebaikan, kita mendapatkan. Lalu orang itu berikan kepada yang lainnya, orang itu mendapatkan kebaikan, saya pun mendapatkan kebaikan. Allah. Ayo, suarakan program yang ada di sini. Stasiun radio, pembangunan pondok. Ayo, kita ingin ada orang yang datang, Buya saya ingin membangun pondok pesantren dengan diri saya sendiri. Gak apa-apa, silahkan. Yang lain akan kami beri kesempatan yang lainnya. Membangun satu gedung yang besar, oke. Karena apa? Saya ingin enak di surga nanti. Bagus. Itulah orang cerdas. Sebab kalau hanya bangun rumah saja, rumah akan ditinggal. Tapi kalau bangun pembangunan adalah untuk orang yang mengaji, belajar, menuntut ilmu, itu abadi, bakal dibawa ke surga. Saya pengen punya tanah yang bawa ke surga, itu bebaskan tanah sebelah itu, beresin. Kalau Anda bebaskan tanah, maka tanah akan dibawa nanti ke surga, menjadi sebab keselamatan nanti di surga. Nah inilah kesadaran akan akhirat. Tapi yang tidak sadar akan akhirat, tiba-tiba mungkin menjadi seorang munafik atau menjadi seorang kafir, akan dapatkan hukuman nanti di akhirat yang selama-lamanya, na'udzubillah, mengerikan. Orang yang beriman, punya kemaksiatan, akan dihukum oleh Allah, akan tapi akan selamat nanti di akhirat. Tapi ketahuilah,
Jangan mengentengkan, yang penting kita punya iman, nanti dinerakakan sebentar pun pada akhirnya naik. Oh, jangan mengentengkan neraka. 1 menit pun sangat pedih. 1 menit saja sangat pedih. Jangan mengentengkan neraka. Ayo takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang Maha Kasih. Ya Allah, jaga iman kami ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Golongkan kami bersama ahli iman yang sesungguhnya ya Allah. Jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Di saat ada hamba-hambamu yang merendahkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad, padahal mereka mengaku diri mereka adalah ahli iman, maka jaga hati kami, jangan sampai kami tergolong orang-orang munafik. Dan siapapun yang di hatinya ada kemunafikan, kami mohon berikan ya Allah ke hati mereka ya Allah kesadaran. Jadikan mereka ahli iman. Sungguh kami tidak rela, tidak mau jika ada orang mengaku umat Nabi Muhammad, akan tapi hatinya munafik, kami tidak ingin ya Allah. Berikan ketulusan dalam keimanan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang ya Allah yang belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, berikan keimanan, berikan hidayah kepada mereka semua ya Allah. Kami ingin siapapun yang kami dengar namanya, kami ingin siapapun yang pernah kami lihat orangnya, kami ingin siapapun yang pernah berkenalan dengan kami ingin umat-umat itu menjadi umat ahli la ilaha illallah ya Allah. Jadikan negeri ini negeri yang tentram ya Allah. Jadikan negeri yang tentram, jaga dari segala permasalahan ya Allah. Jauhkan dari pertumpahan darah, jauhkan dari caci maki ya Allah, jauhkan dari permusuhan. Jadikan negeri yang tentram ya Allah, negeri yang penuh dengan pengampunan dan rahmat darimu ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon jaga keluarga kami ya Allah, jaga anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Jaga anak-anak kami, keluarga kami, jaga, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Jika mereka ahli maksiat ya Allah, hentikan dari kemaksiatan dan ampuni mereka ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Beri mereka kesadaran ya Allah. Mudahkan kami untuk bertobat dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau hukum kami tidak di dunia dan tidak di akhirat ya Allah. Kami tidak ingin hukuman darimu ya Allah, kami ingin kasih sayangmu ya Allah. Ingin rahmat darimu ya Allah. Ingin hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Ingin kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Siapapun yang sakit, beri kesembuhan ya Allah. Dan jadikan itu sebab kau angkat derajat mereka. Jadikan itu sebab pengampunan mereka. Yang sakit ya Allah, berikan kesembuhan. Dan jadikan itu sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, yang kau uji dengan kefakiran ya Allah, jadikan itu sebab kemuliaan mereka di akhirat dan berikan kecukupan ya Allah. Dan siapapun yang kau uji dengan kekayaan ya Allah, jangan sampai mereka tertipu dengan kekayaannya. Jadikan mereka orang-orang kaya ahli surga yang mudah berderma melakukan kebaikan ya Allah. Kami ingin semua yang mendengar suara ini menjadi ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami juru-juru dakwah, pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Apakah yang berjuang dengan harta mereka, dengan ilmu mereka, dengan pikiran mereka, dengan tenaga mereka, atau panjatan doa di tengah malam ya Allah. Dan kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua yang berjuang bersama kami, berikan ketulusan, keikhlasan. Kau maha tahu siapa mereka ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan kau ganggu hati, jangan sampai diganggu oleh setan ya Allah. Jangan sampai terganggu hati mereka oleh hawa nafsu mereka ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kamu ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah, orang tulus ahli surgamu. Jauhkan kami dari api neraka. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Kami mencintai mereka, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan cinta kami ini ya Allah sebab kami bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mencintai mereka ya Allah. Kami rindu untuk mereka ya Allah. Kami cinta mereka ya Allah. Engkau tahu, maha tahu tentang hati kami ya Allah. Wujudkan cinta itu yang sesungguhnya ya Allah. Cinta yang sesungguhnya kepada hamba-hambamu, umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Dan ya Allah, jaga keluarga kami dan anak keturunan kami. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.